Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,99% ke angka 6091. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang sebelumnya bergerak turun saat ini mulai ada tanda-tanda reversal trend atau tanda-tanda untuk bergerak naik kembali. Dan semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MAPI. MAPI hari ini naik 4% lebih ke harga 765. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan tinggi hari ini membuat MAPI berada tepat di garis resisten di EMA 50 dan 150. Jadi karena saat ini garis EMA 50 dan 150 berdekatan, garis EMA 50 di harga 765 sedangkan garis EMA 150 di harga 770. Bisa kita lihat sebelumnya MAPI sempat turun lumayan tajam dan saat menyentuh harga 700 MAPI masih bisa bertahan. Setelah itu berhasil rebound dan saat ini berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun saat ini mulai berpotongan dan mengarah ke atas kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing 4 hari terakhir ini terlihat mulai masuk kembali membeli saham MAPI. Jadi dari data yang kita dapat, memang saat ini MAPI belum bisa kita bilang aman karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi karena kita lihat candle yang terbentuk hari ini lumayan solid dan secara broker summary juga masih ada akumulasi. Dalam 1 minggu ke depan saya lihat MAPI masih ada potensi untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150 dengan target terdekat di sekitar harga 800. Jadi dalam 1 minggu ke depan MAPI masih ada potensi untuk naik menyentuh atau mendekati harga 800. Tapi ingat, harga 800 merupakan resisten berikutnya. Sedangkan resisten di atas harga 800 adalah di harga 850. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli di sekitar harga 700-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat MAPI mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 800. Karena sebelumnya setiap kali mendekati harga 800, MAPI mulai turun kembali. Karena selalu gagal naik di atas harga 800, kita bisa jadikan harga 800 untuk target take profit. Selanjutnya saya akan membahas temannya MAPI, yaitu RAS yang hari ini juga naik hampir 3% ke harga 690. Jika kita lihat secara grafik, pergerakan RAS tidak sebagus MAPI, karena MAPI turunnya tidak sedalam RAS, dan saat ini pada saat kenaikan sudah dekat dengan garis EMA 50 dan 150. Sedangkan RAS dalam bulan Mei bisa kita lihat pergerakannya terus bergerak turun. Setelah itu saat menyentuh atau mendekati harga 650, RAS masih bisa bertahan dan saat rebound naik kembali mendekati harga resisten di 700. Selain harga resisten 700 masih ada resisten di EMA 50 dan 150 yang saat ini berdempetan di harga 740. Untuk garis EMA 50 dan 150 berdempetan ini sangat menarik untuk kita amati karena apabila sebuah saham berhasil break langsung kedua garis saat berdempetan seperti ini, maka potensinya untuk uptrend jangka pendek akan sangat besar. Tapi apabila gagal break, bisa lanjut turun kembali. Karena itu bisa kita amati apabila berhasil break, bisa kita ikutan entry. Untuk garis MACD jika kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini juga mulai mengarah ke atas. Tapi saat ini masih belum berpotongan. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hampir 3% ini tidak disertai adanya akumulasi, malah terlihat sedikit distribusi. Asing juga terlihat melakukan sedikit distribusi pada kenaikan hari ini. Ini bisa kita lihat bedanya RAS dengan MAPI walaupun saat ini sama-sama naik. Secara grafik RAS masih kurang bagus dibandingkan MAPI. Dan RAS juga masih ada dua resisten yang harus ditembus yaitu harga 700 dan garis EMA 50 150 di sekitar harga 740. Jadi jaraknya lumayan jauh ke 700 dan 740. Memang RAS masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 50 dan 150, tapi hati-hati masih ada potensi RAS untuk turun saat menuju atau mendekati garis resisten ini. Karena kenaikan hari ini juga masih tidak disertai adanya akumulasi. Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis support 650,
Bisa pertimbangkan untuk take profit apabila dalam 1 minggu ke depan RAS mulai terlihat turun saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50 dan 150. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu RAS berhasil naik di atas harga 700 baru entry, atau tunggu kembali di sekitar harga 650 sampai 670 untuk lebih amannya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham INKP. INKP hari ini juga naik tinggi 5% lebih ke harga 9.150. Dan jika kita lihat di grafik, secara tren memang INKP saat ini masih bergerak downtrend. Tapi dalam 1 minggu ini sudah mulai ada tanda-tanda perbalikan arah. Yang sebelumnya bergerak sangat downtrend, sempat berada di atas garis EMA 50 dan 150, jadi berada di atas harga 10 ribuan, turun terus, dan sempat mendekati harga support di 800. Tapi dalam 1 minggu ini, INKP mulai rebound dari harga 800 dan mulai mendekati garis resisten di EMA 50, yang saat ini di sekitar harga 9.800. Selain itu masih ada resisten psikologis di harga 10.000, sedangkan untuk garis EMA 150 di harga 10.300. Jadi saat ini masih ada 3 resisten yang bisa menahan kenaikan dari saham INKP. Tapi paling tidak, saat ini INKP sudah mulai bergerak naik. Jadi sudah mulai ada harapan. Dan dari garis MACD jika kita lihat yang sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai mengarah ke atas kembali. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 5% ini juga masih disertai adanya akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat hari ini asing malah keluar dengan jumlah yang lebih besar daripada 3 hari sebelumnya. Dan karena saat ini saya bahas INKP, saya akan coba kasih teman-teman lihat untuk Techim, karena pergerakannya hampir sama. Untuk Techim bisa kita lihat hari ini masih naik 4% lebih, tapi di data broker summary ini hanya sedikit akumulasi. Sedangkan asing terlihat juga keluar hari ini. Tapi untuk Techim asing baru keluar 2 hari. Sedangkan untuk INKP tadi asing sudah keluar lebih dari 2 hari. Dan untuk grafik teman-teman bisa lihat pergerakannya bersama. Jadi sama-sama berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila teman-teman punya INKP atau Techim, sama-sama bisa diamati karena selalu pergerakannya hampir mirip. Jadi INKP saya juga lihat masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 dan 10.000 dalam 1 minggu ke depan. Apabila berhasil break, maka potensinya adalah ke harga 12.000. Jadi INKP masih bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena saat ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Terakhir saya akan menganalisa saham MNCN. Hari ini MNCN ditutup turun 1% lebih ke harga 995. Dan bisa kita lihat di grafik, kemarin MNCN sempat naik sangat tinggi, hampir 10%, yang sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 dan 150 langsung naik di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi selalu saya jelaskan ini masih belum terkonfirmasi break karena candle masih berada dalam garisnya. Tapi menariknya bisa kita lihat saat ini MNCN pada saat turun juga masih berada di garis EMA 150. Jadi masih ada potensi untuk rebound atau break dari garis EMA 150 besok. Dan secara tren juga bisa kita lihat saat ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini memang disertai adanya distribusi. Sedangkan asing terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Dan pada saat kenaikan tanggal 2 kemarin asing masuk dengan jumlah besar. Jadi untuk teman-teman yang kemarin belum sempat entry di bawah garis EMA 50, saat ini bisa amati saham MNCN. Apabila besok MNCN berhasil terbentuk candle hijau, kita bisa ikutan entry. Untuk base buy-nya saat ini, kita bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 di harga 975 sampai harga 1000 untuk entry-nya. Jadi kita lihat besok perdagangannya gimana. Apabila besok dibuka langsung di atas harga 1000, kita tunggu di sekitar harga 980 sampai 1000 untuk entry-nya. Dan apabila saat penutupan terbentuk candle hijau, maka potensinya untuk lanjut kenaikan akan sangat besar. Dan apabila berhasil naik di atas garis EMA 150, maka MNCN ada potensi untuk mulai uptrend untuk jangka pendek. Dan berpotensi untuk naik menuju target berikutnya di sekitar harga 1100.
Jadi di posisi sini. Dan karena sekarang saya bahas MNCN, saya akan coba bahas sedikit tentang BMTR yang minggu lalu telah saya analisa. Dan hari ini bisa kita lihat BMTR masih berusaha untuk break dari harga 300. Jadi sempat berusaha untuk naik di atas harga 300 dan masih gagal. Berusaha untuk break dari harga 290 juga saat ini masih gagal. Tapi BMTR saat ini trennya masih oke. Jadi teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham ini di harga bawah dan masih bisa hold. Tapi apabila ingin take profit, bisa take profit apabila besok BMTR mulai turun mendekati harga 280. Tapi saya lihat potensi untuk naik kembali mengetes harga 300 dalam 1 minggu ke depan juga potensinya masih besar. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk entry saat ini. Karena kenaikannya sudah lumayan tinggi dan saat ini sudah jauh dengan garis EMA 50 dan 150. Pada waktu itu saya menyarankan untuk entry saat di sekitar garis EMA 50 dan 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.